Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya nih salamnya. Udah pada buka belum? Kebanyakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati DKM Musholla Al-Falah ya. Al-Falah betul. Betul, Al-Falah. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Musholla Al-Falah, dan juga akhina Fadil, sahib saya akhina Bapak Amir Mukhtar, dan juga tak lupa ibu-ibu. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ada ibu? Ibu-ibu diem ya. Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-13. Subhanallah. Berarti dihitungin ya. Malam ganjil. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita yang hadir di Musholla Al-Falah ini tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, para salafus soleh, para tabi'in, dan juga kepada kita yang mudah-mudahan kita masih istiqomah, masih sabat, masih teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Para hadirin, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki fase yang kedua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa 10 malam yang pertama adalah awwalur rahmah. Kemudian wa awsatuhu maghfirah wa akhiru ibkum minan nar. Kita sudah masuk ke fase yang kedua. Alhamdulillah, fase yang pertama telah kita lalui. Bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Capek? Ngantuk? Lelah? Mudah-mudahan. Memang dunia tempatnya capek, Pak. Dunia tempatnya kita berpayah-payah, karena kita akan nanti pulang ke tempat kita yang sebenarnya, yaitu yaumil kiamah. Dunia ini tempat majro'atul, tempat sawah, tempat kita mencari bekal. Jadi wajar kalau kita bercapek-capek, berpayah-payah, karena dunia itu tempatnya untuk mencari bekal. Nah, bekal yang sebaik-baiknya yaitu takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar kalian bertakwa. Nah, ketika kita mendapatkan predikat takwa, itu kita di dunia harus mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang pahala itu diobral, pahala itu didiskon banyak. Kira-kira nih Bu, kira-kira siapa yang sering ke Ramayana? Udah nggak ada ya? Atau berbelanja, kira-kira misalnya ada orang Ramayana, ada orang toko itu bilang, ayo sebentar lagi, 2 jam lagi barang ini akan didiskon. Kira-kira kita buru-buru nggak? Tergesa-gesa nggak? Cepat-cepat nggak kita mengambil barang tersebut supaya kita dapatkan? Nah, begitu juga di bulan suci Ramadan. Jangan sampai setiap detik, setiap menit, setiap jam ketika kita dari hentakan napas kita berzikir, ketika kita beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian sholat rawatib. Nah, saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pengen gak dirindukan surga? Pengen. Ya, kira-kira dikangenin surga pengen gak? Pengen. Didemenin sama surga pengen banget kita untuk masuk ke dalamnya, pengen gak? Pengen ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa al jannatu mutasyaqatun ila arba'ah. Surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bahkan tadi ayat di awal saya sampaikan, syahrul ramadhana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kira-kira siapa yang sampai 10 hari lebih ini yang sudah hatam? Kalau ibu-ibu saya yakin ada yang udah hatam. Biasanya yang paling rajin ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Bener apa betul? Betul ya. Padahal ibu-ibu punya tamu, punya halangan, tapi tetap bisa menghatamkan dalam 10 hari. Bapak-bapak saya belum yakin nih. Kira-kira ada yang tunjuk tangan udah hatam? Belum. Dibikin hotmail Quran gak di musola? Belum. Bikin 10 malam yang pertama, Ustaz. Kita bikin, kita kirimkan kepada muassis, pendiri, muakif yang mewakafkan musola Al-Falah ini. Di patungan aja misalnya
Bang Haji 1 juz, Bang Haji 1 juz, habis kan? Ada 30 orang. 1 juz kan udah 30 juz. Kita kirimkan, asbab kita menghatamkan Al-Quran kita kirimkan, pahalanya untuk yang sudah memberikan wakafnya, yang sudah memberikan jerih payahnya mendirikan Mushaf Al-Falah ini. Ingat, tahlil Quran, surga rindu orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain, karena banyak ketika berbicara dengan Al-Quran, saya teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sum min kulli syahrin thalatha ayyamin waqra'il Quran fi syahrin. Sum, berpuasalah kalian dalam 1 bulan itu 3 hari. Maksudnya puasa yaumil bid, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Ada yang sudah mendawamkan atau melaksanakan puasa yaumul bid sebelum bulan Ramadan? Alhamdulillah, itu memang ada hadisnya. Sum min kulli thahrin thalatha ayyamin. Berpuasalah kalian dalam 3 hari di setiap bulannya. Kemudian dilanjutkan lagi, Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam satu bulan. Jadi muslim yang ideal, muslim yang minimalis, minimal 1 bulan itu khatam 1 kali. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Al-Quran itu 1 juz ada berapa lembar? Yang Al-Quran pojok, ibu-ibu ada tahu nggak? Yang Al-Quran pojok ya, yang Al-Quran itu ayatnya pas di tepi-tepi, di ujung-ujung, di pojok-pojok. 10 lembar ya, 10 lembar. 10 lembar dibagi 5. Kita sholat 5 waktu 5 kan, 10 bagi 5 2 lembar setiap selesai sholat. Mungkin barangkali kalau misalnya Johor kerepotan, rapel aja di asar kerepotan juga, pada maghrib mungkin lebih luang waktunya, atau pada subuh minimal satu juz ya. 1 juz kali 30 udah 32 juz. Tapi di bulan Ramadan ini tambahin lagi, pasang target 10 hari hatam, 10 hari yang kedua hatam, 10 hari yang ketiga hatam. Karena kita akan mengejar pahala dan mengejar dirindukan oleh surga. Tahlil Quran, ingat. Kemudian kenapa kita dirindukan surga? Kenapa hanya yang baca Quran? Ingat, yang dimaksud baca Quran ini bukan hanya sekedar baca, tetapi mentadaburinya juga, mengamalkannya juga. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Di Al-Quran Al-Baqarah 120 dikatakan haqqa tilawati ini, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati ini, kata para ulama qiraah, para ulama tafsir mengatakan ada 3 unsur. Jadi orang yang dirindukan surga itu dia membaca Al-Qurannya bukan hanya sekedar baca, tapi bacaan yang haqqa tilawati. Apa itu haqqa tilawati? 3 unsur itu. 1, lisan mampu membacanya dengan ahkamu tajwid dan makhrajil huruf maupun sifatul huruf yang benar dan tepat. Ya, sifatul huruf kan misalnya sya, keluar udara, itu sifatnya memang begitu. Ada yang al-halq, ada yang di tenggorokan, sifatul huruf harus dikeluarin. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur lisan itu mampu membacanya dengan ahkamu tajwid, ikhfa'nya, izharnya, idghamnya, iklabnya dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua apa? Hati mampu meresapi. Jadi ketika kita baca Al-Quran, hati kita coba kita resapi, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di hati kita sebutin. Itu salah satu cara juga untuk kita sholat khusyuk. Unsur yang ketiga apa? Mampu mengamalkannya.
Ingat, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, Al-Quran bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi Al-Quran harus juga diamalkan. Nah, 3 unsur ini yang dimaksud dengan haqqa tilawati yang ada di surat Al-Baqarah ayat 120. Ya, jadi ingat, kalau mau dirindukan surga, baca sebanyak-banyaknya, khatamin minimal 3 kali. Sanggup gak kira bapak-bapak, ibu-ibu? Sanggup gak? Coba dulu, jangan gak aja. Pasang target. Kalau target kan gak apa-apa tinggi, mungkin 1 kali hatam, alhamdulillah 2 kali hatam. Kira-kira dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, kira-kira kalau kita introspeksi diri nih, kira-kira bapak-bapak umurnya ada yang udah 40 tahun? Arba'in. Ya ada, iya. Kira-kira mulai dari balik udah berapa kali tuh ngerasain Ramadan? Kira-kira apakah Ramadan berjalan seperti biasa begitu-begitu aja, atau ada perubahan, nambah takwa, atau ada perubahan dari perilaku, sikap, suluk, atau perubahan sifat? Nah itulah, makanya nanti gampang. Kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, nanti kelihatan. Gampang aja, kira-kira ketika keluar dari Ramadan, menjadi pemenang Ramadan, mendapatkan ikum minanar, dia sholatnya tambah rajin, sifatnya lebih lembut, kemudian sikapnya lebih pemurah. Itu orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan, lebih kurang berapa? 83 tahun. Ada yang udah umur 83 tahun? Belum ya. Berarti masih kesempatan nih. Ini kesempatan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Nabi itu umurnya pendek-pendek, tapi diberikan kualitas ganjaran yang luar biasa, bahkan sampai 83 tahun. Bayangkan. Makanya ntar nih 10 malam terakhir jangan sampai kendor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya lebih menguatkan lagi takarub, lebih menguatkan lagi hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih menguatkan lagi mendekatkan diri kuatus silabillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyakkan tidur. Ada yang tidur mulu puasa? Banyak. Walaupun itu hadisnya sebetulnya hadisnya lemah ya, palsu bahkan. Itu apa namanya, an-naumu ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jangan dijadikan itu sebagai sandaran hujah hukum, karena itu hadisnya palsu. Makanya mulai dari bangun tidur, mulai dari sahur, itu betul-betul jangan sampai dilewatkan. Minimal Al-Quran teruslah baca. Kalau zikir lah yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu ingat, baca terus semuanya. Insya Allah surga akan merindukan kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian tadi kan baru 1 tuh, 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang kedua, ini boleh nggak 15 menit sesuai protokol kesehatan, karena nggak boleh dari 15 menit. Pak RT ada di sini? Pak RT nggak ada, soalnya saya RT juga. Saya sekaligus pengurus RW, jadi gugus COVID juga. Baru tumben ya, saya panjang nih. Ya, karena memang kondisi kita ya dalam pandemi ini, ibadah juga sesuai dengan instruksi MUI dan DMI, bahwa memang nggak boleh panjang-panjang. Saya cukupkan 2 aja. Saya cukupkan 2 karena nanti barangkali kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Yang kedua, surga merindukan fi hifzil lisan, orang yang menjaga lisannya, yang menjaga lidahnya. Sekarang kan kita zaman medsos nih ya, perpanjang dari lidah apa? HP ya. Iya, ya kan, orang dibully, orang berita hoax, itu kan termasuk menjaga fi hifzil lisan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya insan, selamatnya manusia karena dia menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Zaman sekarang ini luar biasa, ya kan? Lidah memang tidak bertulang. Lidah itu gampang banget.
Itu memang hawanya. Makanya kalau misalnya kita lagi berpuasa nih, ada yang ngajakin, ada yang mancing-mancing amarah, ada yang mancing-mancing kemarahan kita, ada yang mengguncing, ada yang menggibah dan lain sebagainya, katakan inni shaimin, saya sedang berpuasa. Marrataini, 2 kali. Inni shaimin, saya lagi puasa, gua lagi puasa gitu. Kalau misalnya ada yang mau mulai nih ngomongin orang, bilang saya lagi puasa. Ya, itu kata Rasulullah SAW untuk menjaga lidah kita agar supaya tidak mengurangi ganjaran kualitas pahala ibadah puasa kita. Karena ingat, ganjaran ibadah puasa ini unik, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganjar. Bahkan malaikat sendiri nggak tahu. Kalau ibadah-ibadah lain kan langsung tuh diberikan kuantitasnya, jumlahnya. Tapi kalau ibadah Ramadan ini yang mengganjar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi ingat, pahala puasa itu bisa berkurang manakala tadi. Makanya surga merindukan orang yang menjaga lisannya, fi hibzil lisan, untuk agar supaya terjaga kualitas ganjaran pahala puasanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamin ila juwal atos. Kebanyakan orang berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali memberikan 3 golongan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, saumin ammah, puasanya orang kebanyakan. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumul khusus sibil khusus. Jangan sampai minimal kita yang kedua lah, saumul khusus, ibadah puasa yang juga panca indera kita berpuasa. Kalau saumul khusus sibil khusus, hatinya itu udah ke Allah aja. Puasanya itu puasa orang-orang para salafus soleh. Tapi kalau kita minimal hindari itu yang puasa saumul awam, saumul ammah, puasa orang-orang kebanyakan. Kalau hanya menahan lapar dan haus, kira-kira binatang bisa nggak? Bisa. Ya coba dah, kucing nggak dikasih makan dia kuat. Tapi upayakan ikhtiar, berusaha supaya jangan sampai kategori yang pertama, yaitu saumul awam, tapi saumul khusus. Caranya gimana? Tadi baca Quran aja terus, zikir terus. Memang godaannya luar biasa. Apalagi mendekat-dekati babak penyisian nih ya. Nanti babak finalnya nih di 10 malam yang terakhir, asyawirul awakhir, yaitu malam yang pembebasan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya insya Allah akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ya, jadi saya batasi aja karena memang kalau jabatan melekat susah nih. Kalau ada yang moto nih, Pak Lurah, bisa ditegur gitu ya. Setiap saya ada kegiatan harus diberikan laporannya. Jadi kalau tadi Akhina Fadil Bapak Amir Muhtar bilang saya di Ragunan, saya tinggal di Cilandak Timur. Jadi masih kecamatan, satu kecamatan Pasar Minggu ada 7 kelurahan. Ada Ragunan, ada Cilandak Timur, Jaten Timur, Pasar Minggu, kemudian Jati Padang. Mungkin bapak-bapak udah hafal ya 7 kelurahan itu kita bertetangga. Ada yang dekat Jirupurut, ada ya, R4 ada. Saya di R4, saya ketua RT 06. Kemarin ketua RW saya awal-awal COVID itu meninggal. Jadi saya membackup RW juga, jadi ketua RT juga, ketua RW juga. Karena Pak Lurah nggak mau mengeluarkan SK pemilihan karena masa pandemi, jadi diperpanjang RT. Enggak, Pak RT ada sini, dipanjang 2 tahun, SK-nya udah dikeluarin. Kemudian juga RW juga. Jadi nunggu pandemi selesai. Kadang-kadang kita bingung, pilkada boleh dilaksanakan, tetapi pemilihan RW, RT malah nggak boleh.
Ya baik, mungkin itu saja sebagai perkenalan, sebagai ta'aruf. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ini hanya sekedar tazkirah, hanya sekedar saling mengingatkan. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kepada para asatidz, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ini sebagai takzim saya, mungkin saya ada di sana sini kurang berkenan, mungkin dari sikap, suluk, tingkah laku saya. Mungkin nanti bisa kita bertemu kembali di dalam gelombang yang sama, insya Allah. Mungkin jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita jaga, mudah-mudahan, karena memang ada beberapa RT yang mulai zona merah juga, karena akan ada wacana mau diberlakukan jam malam. Jadi ini juga saya sampaikan karena perpanjang tangan dari Bapak Camat, saya ketika menyampaikan harus diingatkan juga tentang pandemi, protokol kesehatan, prokes kesehatan harus benar-benar kita jaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. In uridu illal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah alaihi wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.